Indonesia. Indonesia for B3 FIFA ranking 118 and Indonesia is the only. Hasil drawing round 4 sudah diketahui. Skuad Garuda masuk grup neraka, Arab Saudi dibuat sangat ketakutan. Begini penjelasannya. Tolak mentah banyak klub, ternyata ini alasan dibalik gabungnya Rafael Struijk dengan Dewa United. Begini faktanya. Akibat Piala Presiden yang terlalu beringas, nasib oleh Romeni semakin memburuk. Begini tanggapan Erick Thohir. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhirnya, drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah digelar dan membawa kabar menantang bagi pecinta sepak bola tanah air. Ya, timnas Indonesia dipastikan masuk grup B bersama dua kekuatan sepak bola Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan juga Irak. Proses pengundian drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, siang tadi. Dalam babak ini, 6 negara peserta dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing dihuni oleh 3 tim. Format kompetisi menggunakan sistem round robin atau saling bertemu satu kali di tempat yang telah ditentukan. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sementara itu, grup A diisi oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dalam sejarah pertemuan sebelumnya, skuad Garuda telah merasakan atmosfer pertandingan melawan dua rival di grup B ini. Laga melawan Arab Saudi sempat menjadi sorotan ketika timnas Indonesia mampu mencatatkan hasil imbang 1-1 di kandang lawan, lalu meraih kemenangan meyakinkan 2-0 saat bermain di kandang sendiri pada babak ketiga. Sementara pertemuan dengan Irak berlangsung lebih berat. Dua kekalahan harus diterima anak-anak asuhan Shin Tae-yong saat bertemu singa Mesopotamia. Laga di Basra berakhir dengan skor 1-5 dan pertandingan kandang di Jakarta juga berujung kekalahan 0-2. Walau begitu, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan capaian historis sekaligus bukti kemajuan program sepak bola tanah air. Di sisi lain, hasil drawing ini juga menimbulkan reaksi yang cukup mengejutkan dari publik Arab Saudi. Ya, salah satu media Arab Saudi ada yang cukup dibuat ketakutan karena lagi-lagi satu grup dengan timnas Indonesia. Jelas, reaksi ini disebabkan karena Arab Saudi selalu kesulitan ketika menghadapi skuad Garuda. Hal itu bisa dilihat dalam dua pertemuan terakhir, di mana Arab Saudi belum pernah menang atas timnas Indonesia. Fakta itu membuat media Arab Saudi yakni Football 5 lewat akun X-nya mengindikasikan rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Kendati bakal bertindak sebagai tuan rumah di putaran 4, tidak ada jaminan anak asuh Hervé Renard bakal menang. Resmi, drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk putaran 4. Arab Saudi, Irak, Indonesia. Cuit akun X Football 5 disertai emoji mind blowing atau ekspresi terkejut. Selain itu, media tersebut juga langsung memposting pertandingan terakhir Arab Saudi kontra timnas Indonesia di GBK. Dalam ulasan tersebut, media itu seakan tak pernah lupa bahwa kala itu Arab Saudi harus takluk dari skuad Garuda. Demi Tuhan, saya tidak akan pernah melupakan pertandingan ini untuk tim nasional. Pertandingan yang sangat buruk dalam arti sebenarnya, pertandingan yang mengguncang karakter tim nasional Saudi. Sampai jumpa pada 8 Oktober, insya Allah, tulis media tersebut. Unggahan tersebut jelas seakan mengindikasikan ketakutan dari kubu Arab Saudi. Sebab, hanya juara grup saja yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Selain itu, pelatih kepala Arab Saudi beberapa waktu lalu sempat mengakui jika timnas Indonesia merupakan tim yang berbahaya. Dia menilai, skuad Garuda punya para pemain yang cepat yang bisa saja merepotkan Arab Saudi. Selain itu, dia juga mewaspadai bola mati timnas Indonesia yang menjadi salah satu poin atau catatan bagi tim Arab Saudi dalam menghadapi tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Tim Indonesia itu kuat, punya organisasi bagus, dan mereka punya serangan balik cepat, dan juga berbahaya dalam bola mati. Tapi, kami sudah mempersiapkan diri menghadapi itu semua, ungkap Hervé Renard. Di sisi lain, sebelum berlaga di ronde keempat, timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar 2 laga uji coba saat periode FIFA Matchday September 2025. Kabarnya, lawan yang akan dihadapi tim Merah Putih berasal dari Timur Tengah yaitu Kuwait dan Lebanon. Tak hanya menjadi ajang pemanasan, laga melawan Kuwait dan Lebanon juga bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan taktik dan mental bertanding para pemain Indonesia sejak ditangani Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dipercaya membawa pendekatan permainan yang lebih agresif dan modern, dan pertandingan melawan tim-tim berkarakter kuat dari Timur Tengah akan menjadi ujian sesungguhnya bagi implementasi filosofi tersebut di lapangan. Laga FIFA Matchday bulan September akan menjadi jendela penting untuk membentuk kerangka utama tim yang akan berjuang membawa Indonesia semakin dekat ke panggung Piala Dunia. Indonesia, Irak, Saudi Arabia. Saudi Arabia.
Sebagaimana yang diketahui, kemenangan besar diraih timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam dalam laga perdana grup A Piala AFF U23 2025. Tentu, berkat kemenangan tersebut, Garuda Muda asuhan pelatih Gerald van den Burg berhak memuncaki klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Meski begitu, Erick Thohir mengingatkan kepada Jens Raven dan kolega agar tidak besar kepala usai meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam. Mantan Presiden Inter Milan itu menilai, Brunei bukan tim yang menjadi tolak ukur tepat dalam mengukur kekuatan timnas Indonesia U23. Setelah kemenangan besar ini, kata Erick, Garuda Muda harus cepat mengalihkan fokus kepada laga kedua melawan Filipina yang memang di atas kertas lebih unggul atas Brunei Darussalam. Pria berusia 55 tahun itu berharap timnas Indonesia U23 kembali meraih 3 poin atas Filipina guna segera menyegel tiket semifinal dan menjadi juara. Ya, jangan besar kepala gara-gara menang 8-0 sama Brunei. Saya rasa bukan menjadi ukuran bahwa kemenangan besar ini menjadi patokan yang baik karena kan kita tahu, tim Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara. Karena terakhir, saya menyaksikan sendiri, waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand pada 2023. Sayang kita kalah waktu itu, ungkap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut pelatih Gerald van den Burg melakukan awal yang baik menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Pemilik saham Oxford United itu juga memuji kualitas Jens Raven yang memborong 6 gol sekaligus pada pertandingan ini. Kalau saya lihat, untuk awal saya rasa permainannya di babak pertama sangat apik. Tapi kembali itu bukan ukuran, karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Sama dengan Raven juga, saya apresiasi golnya banyak, tapi itu bukan ukuran, karena belum melawan Filipina atau Malaysia, jelas Erick Thohir memungkasi. Gelandang muda Persib Bandung, Robby Darwish, menunjukkan penampilan yang sangat memukau saat tim nasional Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam 8-0 dalam laga pembuka grup A Piala AFF U23 2025. Ya, pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa malam itu menjadi panggung bagi Robby untuk unjuk gigi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, pemain asal Cianjur ini memberikan kontribusi signifikan dengan menyumbangkan 2 assist dari 8 gol yang bersarang di gawang lawan. Tentu, atas performanya yang cukup menjanjikan tersebut, Robby pun mendapatkan banyak apresiasi. Melihat hal ini, Robby mengaku senang bisa memberikan kontribusi atas keberhasilan timnas U23 di laga pembuka ini. Meski demikian, jebolan Akademi Persib ini enggan cepat berpuas diri. Ia berjanji akan terus memperbaiki diri demi performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Alhamdulillah, saya bisa memberikan kontribusi dengan membantu tim mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama. Dan semoga ini menjadi awal yang baik bagi timnas. Tentu, yang pasti harus terus berproses. Semoga dalam setiap pertandingan saya bisa selalu memberikan kontribusi terbaik untuk tim, ungkap Robby Darwish. Secara mengejutkan, striker timnas Indonesia, Rafael Struijk, memutuskan untuk bergabung bersama Dewa United di Super League 2025-2026. Ya, striker berusia 22 tahun itu harus menolak beberapa klub termasuk Persija Jakarta yang mendekatinya. Sebelum bergabung bersama Dewa United, Rafael Struijk memperkuat klub Australia, Brisbane Roar. Namun sayang, di klub tersebut, Rafael kesulitan untuk memberikan kontribusi. Alhasil, klub Indonesia, Dewa United, mendatangkan Rafael Struijk demi meningkatkan lini depan tim dan menambah variasi serangan. Struijk juga dikontrak dalam jangka panjang, yakni selama 3 musim bersama Banten Warriors. Dalam rilis resmi Dewa United, Rafael Struijk mengaku sangat senang bisa gabung ke Dewa United. Menurutnya, Dewa United merupakan salah satu klub besar di tanah air. Saya tentu sangat bangga bisa bergabung dengan klub Dewa United. Menurut saya, ini adalah salah satu klub besar yang ada di Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk segera bergabung dan memulai latihan bersama tim, ungkap Rafael Struijk. Selain itu, ia juga mengungkapkan proses perpindahannya ke Dewa United. Ya, hal ini bermula dari komunikasinya dengan pelatih Dewa United, Jan Olderyekerin. Pasalnya, keduanya sempat berbincang cukup lama di Belanda. Tentu dari hasil diskusi itu, Rafael Struijk semakin yakin menolak banyak klub termasuk Persija untuk gabung ke Dewa United. Tentu banyak klub yang juga tertarik merekrut saya selain Dewa United. Namun, saya berbicara dengan pelatih dan orang-orang di sekitar saya, dan akhirnya Dewa menjadi pilihan terbaik untuk saya.
Ya, saya berbicara dengan Coach Jan Olde saat saya berada di Belanda. Kami berdiskusi selama beberapa jam, dan percakapan itu sangat membantu saya dalam membuat keputusan untuk memilih Dewa, jelas Rafael Struijk kepada awak media. Sebagaimana yang diketahui, ajang Piala Presiden 2025 telah berakhir. Di ajang tersebut, klub asal Thailand, yakni Port FC, keluar sebagai juaranya. Namun, selain meninggalkan kesan yang mendalam, ajang Piala Presiden juga menimbulkan luka bagi para fans timnas Indonesia. Ya, hal ini tak terlepas dari cederanya penyerang timnas Indonesia Ole Romeni ketika mengikuti Piala Presiden. Ole Romeni harus mengalami cedera engkel ketika berlaga di Piala Presiden pekan lalu. Saat itu, dia tak bisa menyelesaikan pertandingan ketika Oxford United menantang Arema FC. Ole Romeni ditekel oleh pemain Arema, Paulinho Mokcelin yang menyebabkan engkelnya cedera. Saat ini banyak yang menanyakan bagaimana kondisi terbaru dari Ole Romeni. Melihat hal ini, Erick Thohir selaku pemilik Oxford United pun akhirnya mengkonfirmasi cedera pemainnya tersebut. Namun sayang, Erick Thohir menyampaikan kabar burung terkait kondisi Ole. Sebab, Romeni mau tak mau harus naik meja operasi dalam waktu dekat ini. Ya, Ole sudah cek dengan tim dokter Oxford United, lalu sedang konsultasi dengan tim kedokteran timnas Indonesia di Belanda, Leo salah satunya. Sepertinya sudah diputuskan Ole Romeni akan menjalankan operasi pada Kamis, jadi pemulihannya cukup panjang, ungkap Erick Thohir. Tak hanya itu saja, Erick juga mengkonfirmasi bahwa Ole Romeni akan melewatkan pertandingan baik untuk klub maupun timnas Indonesia. Sebab, cedera yang dialami Romeni cukup parah dan akan memakan waktu pemulihan yang cukup panjang. Meski begitu, Erick meminta supporter timnas Indonesia untuk tidak pesimis oleh cedera Romeni. Apalagi timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia. Tentu kita kehilangan, tapi itu bagian dari sepak bola, seperti Ragnar Oratmangun yang juga sempat tidak ikut waktu lawan Jepang karena cedera. Tentu, kami harus kembali fokus kepada persiapan tim untuk round 4. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola, enggak apa-apa kita harus tetap siapkan dengan baik, jelas Erick Thohir.